Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua berada dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Penny dalam pembelajaran matematika kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang matriks, secara khusus tentang pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Adapun kompetensi dasar atau KD yang akan dicapai adalah: yang pertama, KD 3.2 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Kemudian KD 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Agar kita lebih memahami tentang apa itu matriks, mari kita simak cerita berikut ini. Suatu SMA memiliki 3 kelompok belajar OSN untuk kelas 10. Kelompok belajar matematika terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. Kelompok belajar fisika terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Sedangkan kelompok belajar kimia terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Keterangan yang terdapat pada cerita tadi dapat ditampilkan sebagai berikut. Bilangan-bilangannya dapat disusun berbentuk persegi panjang dengan dibatasi oleh tanda kurung biasa. Susunan bilangan-bilangan inilah yang disebut dengan matriks. Susunan bilangan yang berbentuk mendatar disebut baris. Jadi dalam hal ini, bilangan 27 dan 30 merupakan bilangan-bilangan yang terdapat pada baris ke-1. Bilangan 18 dan 15 merupakan bilangan-bilangan yang terdapat pada baris yang kedua. Dan bilangan 8 dan 16 merupakan bilangan-bilangan yang terdapat pada baris yang ketiga. Kemudian, susunan bilangan yang berbentuk menurun disebut dengan kolom. Dengan demikian, bilangan 27, 18, dan 8 merupakan bilangan-bilangan yang terdapat pada kolom yang ke-1. Lalu, bilangan 30, 15, dan 16 merupakan bilangan-bilangan yang terdapat pada kolom yang kedua. Secara umum, definisi matriks adalah sebagai berikut. Matriks adalah sekelompok bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan dibatasi oleh tanda kurung biasa atau kurung siku. Bilangan-bilangan tersebut dinamakan unsur atau elemen matriks. Susunan bilangan yang mendatar disebut baris dan susunan bilangan yang menurun disebut kolom. Sebagai contohnya diberikan matriks A. Matriks A ini memiliki 3 baris, kemudian 2 kolom. Baris pertama terdiri dari bilangan 27 dan 30, baris kedua terdiri dari bilangan 18 dan 15, baris ketiga terdiri dari bilangan 8 dan 16. Sedangkan kolom pertama terdiri dari bilangan 27, 18, dan 8. Lalu kolom kedua terdiri dari bilangan 30, 15, dan 16. Banyak baris dan kolom yang dimiliki oleh sebuah matriks itu menunjukkan ordo dari matriks tersebut. Matriks A pada contoh ini memiliki 3 baris dan 2 kolom, maka dikatakan matriks A berordo 3 kali 4 ditulis A 3 kali 4. Kemudian untuk menunjukkan elemen matriks yang terdapat pada baris dan kolom tertentu digunakan cara sebagai berikut.
elemen matriks A yang terdapat pada baris ke-1 atau baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua, dilambangkan dengan A12, nilainya sama dengan 30. Kemudian, yang lain, elemen matriks A yang terdapat pada baris ketiga, kolom kedua, dilambangkan dengan A32, nilainya sama dengan 16. Secara umum, penulisan matriks adalah sebagai berikut. Matriks A yang berordo M kali N ditulis A M kali N. Elemen yang terdapat pada baris pertama dilambangkan dengan A11, A12, dan seterusnya sampai dengan A1N. Elemen yang terdapat pada baris kedua A21, A22, dan seterusnya sampai dengan A2N. Elemen yang terdapat pada baris ke M, AM1, AM2, dan seterusnya sampai dengan AMN. Sedangkan elemen yang terdapat pada kolom pertama, A11, A21, dan seterusnya sampai dengan AM1. Elemen yang terdapat pada kolom kedua, A12, A22, AM2. Dan yang terakhir, elemen yang terdapat pada kolom ke N, A1N, A2N, dan AMN. Penamaan matriks menggunakan huruf kapital atau huruf besar, misalkan A, B, C, dan seterusnya. A11 menunjukkan elemen matriks A yang terletak pada baris ke-1 atau baris pertama, kolom ke-1. A23 menunjukkan elemen matriks A yang terletak pada baris kedua, kolom ke-3. Selanjutnya, tentang ordo dari sebuah matriks. Jika matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka dikatakan A berordo M kali N. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Sebagai contohnya, matriks M yang elemen pada baris pertama 1 dan min 3, elemen pada baris kedua 2 dan 3. Matriks M ini memiliki 2 baris dan 2 kolom. Maka M adalah matriks persegi yang berordo 2 kali 2. Kemudian matriks N. Matriks N ini memiliki 3 baris dan 3 kolom. Maka dikatakan matriks N adalah matriks persegi berordo 3 kali 3. Baik, jenis matriks yang kedua adalah matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang memiliki 1 baris, sedangkan kolomnya bebas. Maka matriks baris ini merupakan matriks yang berordo 1 kali N. Sebagai contohnya, diberikan matriks Q yang memiliki 1 baris dan 3 kolom, 1, 2, 3. Maka matriks Q ini merupakan matriks baris yang berordo 1 kali 3. Kemudian yang ketiga adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang memiliki 1 kolom, barisnya yang bebas. Maka matriks kolom ini merupakan matriks yang berordo M kali 1. Sebagai contohnya, diberikan 2 matriks, masing-masing adalah matriks R yang memiliki 2 baris dan 1 kolom, kemudian matriks S memiliki 3 baris dan 1 kolom. Karena matriks R ini memiliki 2 baris dan 1 kolom,
maka matriks R adalah matriks kolom yang berordo 2 kali 1. Sedangkan matriks S ini adalah matriks kolom yang berordo 3 kali 1. Berikutnya adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua unsur atau elemennya 0. Sebagai contohnya, matriks P. Dalam hal ini matriks P hanya memiliki 1 baris dan 3 kolom. Kemudian semua elemennya 0. Maka matriks P ini adalah matriks 0. Kemudian matriks Q ini memiliki 2 baris dan 2 kolom. Lalu semua unsur atau elemennya juga 0. Maka matriks Q ini juga merupakan matriks 0 berordo 2 kali 2. Lalu yang terakhir adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama 1, yang lain 0. Matriks identitas dilambangkan dengan I. Sebagai contohnya, I yang pertama ini adalah matriks identitas yang berordo 2 kali 2. Elemen yang terdapat pada diagonal utama, yaitu elemen yang terdapat pada baris pertama kolom pertama, dan elemen yang terdapat pada baris kedua kolom kedua, nilainya 1, yang lain 0. Kemudian contoh yang berikutnya, I ini merupakan matriks identitas yang berordo 3 kali 3. Elemen yang terdapat pada diagonal utama, yaitu elemen yang terdapat pada baris pertama kolom pertama, kemudian elemen yang terdapat pada baris kedua kolom kedua, dan elemen yang terdapat pada baris ketiga kolom ketiga, nilainya 1. Di luar itu nilainya adalah 0, dan seterusnya. Baik anak-anak semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Salam sehat dan terima kasih.